Mbak Kiki harus Mbak Kiki harus bisa ngikutin. Gimana? Harus bisa ngikutin guyonku. Siap. Selamat pagi buat semuanya. Yang tahu lagunya Cidro 3 nyanyi bareng Marantika, Cantika juga Puskesmas Melatu dan Bingkai. Selamat pagi buat semuanya. Yuk nyanyi bareng ya. Yang tahu lagunya gimana ya? Buat semuanya yang ada di sini sudah siap mendengarkan hiburan dari Mbak Marantika Cantika. Salam kenal G. Ada Mbak Mari, ada Dokter, Bang Aziz dan Mbak Kiki ya. Semuanya bareng-bareng Marantika yuk. Cari kue wis mukiri jenengku. Mau pati ning jero atimu yen eling biyen ambi janjimu tresnomu wong siji yo aku denganku saiki kowe cinta kabeh omong kembali dia sabar surapakan aku yang siramu ngomong cinta sayangmu ning aku janji setia sabari matimu ning apa saiki kowe cinta kabeh ngomongmu gandeng wong liya. Bareng-bareng Bingkai. Ada yang tahu lagunya? Iya, dengerin aja ya. Orang berteman simpati senangi nangis diramu gawe loro atiku iku tenan kowe gandeng wong liya pancen rasa iki ora ngerti senajan tatu mergo rasa beri ning jero dadaku mergo sliramu gawe loro atiku iku tenan kowe gandeng wong liya. Bareng-bareng kru Bingkai juga sahabat Bingkai di rumah masih stay bareng Marantika Catka juga Bingkai Puskesmas Metu. Yuk. Cinta sayangmu aku janji
Setiap sampai mati Nino saiki cinta tapi omong percaya sahabat Bingkai yang di rumah yang tahu lagunya bareng Maratika Cantik ayo senajan jatuh merasa beri cerododo mengkondisi gawe loro atiku iku tenang gandeng liya lagi yo ora bertuan sing dadi ketuning ati nanging rasa beri cerododo nyanyi sliramu gawe loro atiku iku tenang gandeng liya iku tenang gandeng terima kasih Bingkai dah. Halo, Sobat Bingkai. Ketemu lagi dengan saya Aziz Kunianto dalam acara Bingkai, Bincang Kesehatan dan Informasi bersama PT Puskesmas Perawatan Letih Kota Kediri. Baik, Sobat Bingkai, hari ini hari Jumat 22 April 2022. Bingkai sudah memasuki episode yang ke-70 dan tema Bingkai kali ini adalah persalinan seksual sesar, nyaman dan cepat dengan metode ERAX. Sobat Bingkai, kali ini saya tidak sendiri lagi. Saya ditemani spesial dari Rumah Sakit Daha Husada Kediri. Di sudut paling sana ada Kak Kiki. Selamat siang Kak Kiki. Siap Kak Kiki. Siap 1 jam ke depan ya. Betul. Kita bahas bareng-bareng tentang ERAX. Baik, Kak Kiki, kita langsung perkenalkan narasumber kita. Bisa dibantu saya untuk narasumber kita. Baik, terima kasih Bang Aziz. Iya, dari Daha Husada, dari Rumah Sakit Umum Daha Husada, kita akan menghadirkan narasumber yang sudah populer sekali di Rumah Sakit Daha Husada. Beliau adalah dokter spesialis obstetri ginekologi di Rumah Sakit Umum Daha Husada. Beliau adalah Dr. Jonathan Chandra Nainggolan, spesialis obstetri ginekologi. Monggo silakan Dokter Jonathan, mungkin bisa berkenalan lebih banyak lagi Selamat untuk siang, sobat. Selamat siang semua. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk dihadir di sini untuk perkenalkan gimana sih Rumah Sakit Daha Husada. Mungkin sih dikenal dengan Rumah Sakit Kusta, tapi saat ini kita sudah ditetapkan bahwa kita sudah menjadi rumah sakit Reinkarnasi ya berarti. Jadi sejak mulai tahun 2018, tepatnya bulan Maret 2018, kita baru bereinkarnasi ini Bang Aziz ya, dari Rumah Sakit Kusta menjadi Rumah Sakit Umum Daha Husada. Oke, langsung saya Kaki, saya kenalkan sebelahnya ya. Ini dari Puskesmas Perawatan Letih Kota Kediri ada Mbak Maria Juliana SST, Bidan Pelaksana sekaligus Koordinator Kamar Bersalin dari PT Puskesmas Perawatan Letih Kota Kediri. Benar Mbak Maria ya? Ya, Sehat Mbak Maria? siap. Pasiennya rame kayaknya ya. Pandemi tapi masih lumayan pasiennya. Oke, baik. Kak Kiki, langsung aja kita masuk ke materi. Jangan lupa ikutin terus Bingkai hingga 1 jam ke depan. Kita live di 3 channel. Kali ini di 6 ya. Di 3 channel untuk channelnya Puskesmas. Ada di Instagram dengan alamat Instagram kita Puskesmas_perawatan_letih, atau di Facebook dengan alamat Facebooknya Puskesmas huruf P besar spasi perawatan huruf P besar
spasi ngelete dengan huruf N besar, atau di channel YouTube dengan alamatnya Puskesmas dengan huruf I besar, spasi perawatan dengan huruf besar, spasi ngelete dengan huruf N besar. Dan kali ini kayaknya kita juga live di channelnya Dahusada. Betul Bisa sekali, Bang diumumkan Aziz. sekalian Kak Kiki. Iya, untuk dari Dahusada kita juga live di 3 channel milik Rumah Sakit Umum Dahusada. Yang pertama yaitu adalah channel dari Instagram Rumah Sakit Umum Dahusada, bisa lihat atau dicek di RSU_Daha_Husada, atau di YouTube channel Rumah Sakit Umum Dahusada, dan Facebook RSU spasi Daha spasi Husada. Tetap ya, sama-sama online 1 jam ke depan. Jam Oke, ke depan. jangan lupa silakan lontarkan pertanyaan dari Sobat Bingkai dan Sobat Sehat Dahusada Kediri di kolom komentar Instagram, Facebook atau YouTube. Nanti akan kita bahas bersama-sama dengan narasumber di sini. Ada Dr. Jonathan, ada Mbak Maria, didampingi dari Dahusada ada Kak Kiki. Baik, langsung aja sebelum kita bahas lebih dalam lagi, saya persilakan kepada narasumber kita Dr. Jonathan untuk memberikan sedikit materi tentang tema kita kali ini. Silakan dokter. Bang Aziz, ya. Di sini saya akan menjelaskan, mungkin sekarang banyak pertanyaan ya. Apalagi sudah mulai artis-artis kita, Nagita Slavina, bahkan benar ya? Nagita ya, benar ya? Nagita Terlalu ini lihat gosip. Sudah lihat gosip. Hermansyah juga di dokter kemarin. Hermansyah itu sudah menggunakan namanya ERAX ya, yang singkatannya Enhanced Recovery Operation Cesarean. Jadi intinya adalah pemulihan recovery yang cepat ya. Mungkin sedikit saya memberikan materi bahwa sebenarnya biusnya sama ya, biusnya sama ditusuk di bagian punggung, tetapi masalah penggunaan obatnya yang meminimalisir untuk agar pemulihannya nanti lebih cepat. Yang biasanya mungkin operasi sesar biasa membutuhkan waktu 12 jam sampai 18 jam untuk recovery atau artinya dia bisa jalan sendiri. Dengan ERAX kita bisa memotong pangkas waktu 2 jam saja sudah bisa jalan ya. Jadi mungkin ini untuk metode ini adalah menggunakan bius anestesi, tetapi seperti persalinan normal ya, artinya kalau seperti persalinan normal waktu 2 jam juga bisa jalan, tapi kalau ini dengan ERAX juga 2 jam juga bisa jalan ya. Mungkin itu dari segi anestesi, sedangkan segi obgyn atau pembedahan keunggulannya adalah pada waktu insisi akan lebih kecil dan diminimalisir untuk terjadinya luka yang serius ataupun luka yang menjadi infeksi. Dan kedua adalah bonding antara ibu dan bayi, jadi segera bisa istilahnya ASI yang dini ya, ASI menyusui dini pada waktu operasi. Itu sedikitnya. Selanjutnya untuk ERAX sendiri mungkin saat ini di Rumah Sakit Dahusada kita lagi promosi bahwa bisa melayani untuk BPJS dan umum. Jadi tidak harus pasien umum yang saat ini yang digonjang-ganjingkan karena biayanya yang terlampau tinggi. Tapi di RSUD Dahusada karena kita masih promosi dalam meningkatkan pasien, kita sudah menggunakan ERAX pasien BPJS maupun pasien umum. Terima kasih. Oke, kita sebelum masuk ke materi kayaknya ada dari Sobat Bingkai penasaran tadi dibahas kilas bahwa dulu Dahusada sebagai rumah sakit kusta. Betul. Dan mulai beroperasi dengan reinkarnasi dengan nama yang baru jadi Rumah Sakit Dahusada. Bisa dong sedikit dipromosikan di sini nih, mumpung ada jalan nih. Untuk Dahusada sendiri jenis pelayanannya apa aja sih Kak? Di Rumah Sakit Umum Dahusada itu banyak sekali pelayanannya Bang Aziz ya. Jadi mulai pelayanan dasar sampai yang spesialistik. Bisa disebutkan yang dasar apa? Bisa, baik. Jadi di Rumah Sakit Umum Dahusada kita sudah ada polispesialistik penyakit dalam, ada spesialistik penyakit jantung, ada polikulit yang paling ngetren ini ya. Polikulit Bawaan lama itu. Ada juga poliobstetri ginekologi dan ketemu sama dokternya Dokternya ini. Itu dokternya ternyata ya. Kalau di tempat kita cakep Ini semua. ramenya yang mau periksa ke dokter obgyn karena dokternya atau karena emang butuh pelayanan Selanjutnya ada juga polispesialistik mata. ada juga ya. Ada spesialistik THT, spesialistik gigi karena sudah ada konservasi gigi juga di Rumah Sakit Umum Dahusada ya. Lalu sudah ada ortopedi, ada bedah, dan ada polispesialistik anak juga di sana.
Dan tak lupa di sana juga masih ada untuk polikustanya. Kustanya Iya, masih jadi ya untuk bertahan ya. pelayanan kustanya masih tetap ada karena memang tidak menutup kemungkinan yang dari masyarakat masih memerlukan untuk pelayanan kustanya, Bang Aziz. Jadi yang dulu yang pernah saya ingat di rumah sakit kusta itu ada kayak kamar khusus kusta masih ada berarti ya Kak ya? Masih ada, Bang Baik, Aziz. yang kedua ini yang mau saya tanyakan untuk biayanya. Tadi Dokter Jonathan sekilas membahas bahwa tentang BPJS ya bisa ya. Biaya yang selain di cover BPJS apa aja sih yang di Dausada? Apa selain itu bayar sih? Kalau untuk persalinan ERAX ini Bang Aziz ya, semua di recover oleh BPJS tanpa adanya Khusus biaya yang tambahan ERAX, yang untuk ERAX. ERAX ya. Nah, Untuk yang lainnya, kalau memang pasiennya menggunakan BPJS tidak akan dipungut biaya tambahan Bang Aziz. Gitu. Jadi kita sesuaikan dengan itu kalau cover BPJS ya. BPJS-nya. Begitu. Oke. Kalau yang umum ya semua bisa ditangani tentunya. Oke, ini satu lagi nih yang penasaran. Pengen ketemu sama dokter yang ganteng ini jam berapa aja? Senin sampai Jumat dokter ya. Senin sampai Jumat jam 8 sampai 12. Malam Jumat Minggu enggak berarti? Cuman ini tadi dokter diculik ke sini banget sih. Iya, Dari Jumat ini iya. tadi harus ke sini dulu. Iya, bakal banyak yang tanya ini mah narasumbernya kayak gini. Oh iya. Baik, langsung aja. Udah cukup ya untuk Dausadanya promosinya atau mungkin mau dia dipromosiin lagi? Kasih kesempatan loh. Waduh, terima Boleh. kasih sekali. Mungkin ya, kadang Banyak boleh sembarang labet aja langsung. mungkin ada stigma di masyarakat bahwa wah ini bekasnya rumah sakit kusta. benar. Nanti perawatannya gabung dong dengan pasien kusta. Oh tentu tidak. Kami di sini ada alurnya ya. Artinya di sini bagian yang untuk pasien non kusta, di bagian lain untuk pasien yang kusta. Jadi tidak disamakan. Artinya alur pasien tetap dibedakan. Jadi Bedakan jangan ya. takut kalau ke rumah sakit umum Dausada karena bekas rumah sakit kusta akan berdampingan dengan pasien kusta. Tidak, kita juga mengenal untuk safety pasien. Ya. Oke, dokter langsung masuk ke tema ini. Penasaran, saya jadi langsung tanya ini. Tadi sekilas dokter bilang takut. Emang di penyakit kusta, terutama pasien yang dirawat di rumah sakit kusta itu, di rumah sakit Dausada yang lama kusta maksud saya, itu emang stigma untuk takut atau geli dengan pasien kusta itu masih ada dokter. Dan yang sebenarnya yang ditakutkan tuh apa sih dari pasien kusta itu? Tidak menutup kemungkinan ini ya Bang Aziz ya memang untuk menghilangkan stigma negatif tentang penyakit kusta di masyarakat itu untuk menghilangkan memang sangat sulit. Meskipun kita sudah mempromosikan bahwa penyakit kusta ini bukanlah penyakit turunan, bukan penyakit kutukan dan lain-lain, tapi tetap Menular tapi. menular itu tidak semudah dengan penyakit yang lain. Ibarat 1:1000 lah yang nanti yang kena ya. Oke. Seperti itu. Cuman karena bentukannya secara fisik kelihatan, jadi orang-orang itu kadang takut lah gimana lah. Jadi akhirnya kita pisahkan dulu untuk pintu Disendirikan ya, yang pelayanannya, pasti iya. rawatnya nggak jadi satu atau sebelahan, yang penting sendiri gitu ya, Iya. gedungnya Jadi sendiri. pintu pelayanannya kita sendiri. Nggak bisa- Untuk nggak loket mungkin bisa ngeliat. pelayanannya juga kita sendiri, Bang Haji. Oke, sip. Baik, dokter mau nambahkan boleh? Kelihatannya mau nambah-nambah terus ini ya. Siap, sudah dijawab semua. Dari tadi udah promosi kustanya sudah banyak, mudah-mudahan rame dokter, pasien kustanya rame, pasiennya dokter ganteng juga rame. Ya, nggak mungkin pasien cowok soalnya, pasien mesti hamil semua. Ya kan? Baik, langsung ke pertanyaan dokter yang mau saya tanyakan dulu tentang metode ERAX ini. Bedanya apa sih dokter metode SC biasa atau dengan metode konvensional dibanding dengan ERAX? Mungkin bisa diperinci lagi dokter. Sebenarnya untuk SC biasa itu tetap dengan penggunaan bius. Dari bius itu juga ada bius dengan bius tidur ataupun bius tengah badan atau spinal atau tulang spinal ditusuk. Nah, mungkin yang saat ini yang paling sering adalah bius spinal atau ditusuk lewat punggung belakang. Nah, di situ itu mematikan otot dan perasa dari bawah perut sampai ke kaki. Separuh ya, dokter ya? Separuh. Sehingga bisa melahirkan bayi, ibunya tetap masih bisa mendengar bayinya menangis seperti itu, masih merasa. Tetapi pemulihannya kembali bius biasa, pemulihannya mulai dari bisa menggerakkan kaki saja itu baru 4 jam sampai 6 jam. Sedangkan bius ERAX ini dengan teknik anestesi ya, mungkin nanti anestesi yang lebih paham, tapi saya akan menjabarkan untuk utamanya intinya pembiusannya ini dengan dosis yang meminimalisir sehingga pemulihannya lebih cepat ya.
pemulihannya lebih cepat, artinya 2 jam pasien sudah bisa jalan. Tetapi ini juga ada istilahnya diet-diet khusus. Nah ini yang penting ya, artinya biasanya kan puasa dulu 8 jam ya, baru bisa operasi. Bener. Ini tidak, kita ada step by step. Biasanya 4 jam itu bisa makan seperti snack. Nanti 2 jam lagi sebelum operasi bisa untuk menambahkan karbohidrat seperti minum jus alpukat ataupun makan roti. Nah, baru 2 jam selanjutnya akan dioperasi. Nah, untuk masalah ERAX ini mungkin ada pemahaman bahwa wah ini kira-kira apa membahayakan ya, karena ini kok cepat sekali dan ini kok cepat sekali bisa jalan seperti ini. Ini enggak, ya artinya kita meminimalisir, kita memilah mana yang ini bisa di ERAX, mana yang tidak bisa di ERAX. Oh, tetap ada screening sebelum pelaksanaan screening. ERAX ya? Ada screeningnya. Boleh diperinci dokter, yang bisa di ERAX yang mana, yang enggak yang mana? Untuk ERAX sendiri, tentu pertama kita harus melihat kondisi, mulai dari gula darah tidak boleh tinggi, terus untuk keadaan hemodialisis atau HB itu harus juga tidak boleh rendah, atau tidak boleh di bawah 10,5. Nah, di situ juga untuk tensi. Nah, yang tensi juga tidak boleh tensi tinggi karena bahaya sekali pada waktu tensi tinggi. Penggunaan ERAX itu akan mengakibatkan bisa kejang, yang kita bahayakan seperti itu. Dan ada juga untuk pasien yang kegemukan karena pasti waktunya lebih lama untuk operasinya untuk pasien kegemukan. Dan ada juga yang terakhir adalah kelainan tulang punggung atau skoliosis. Gitu. Nah itu tidak bisa. Baik dokter, kalau misalkan ada ibu-ibu yang gini, dokter saya tuh pengen sekali pakai metode ERAX, tetapi dalam screening yang dokter, si ibu ini tidak memungkinkan untuk pelaksanaan ERAX, itu bisa nggak dok untuk dipaksakan, kalau memang dipaksakan perlu recovery seperti apa sebelum pelaksanaan ERAX itu? Mungkin ya seperti kayak yang bisa ibaratnya diterapin, seperti kurangnya HB itu bisa diterapkan transfusi ataupun gula darah yang tinggi itu bisa diturunkan bisa dengan pemberian obat gula darah. Tetapi kalau kelainan yang juga tensi tinggi juga bisa dinormalkan dengan tensi, meskipun nanti juga akan dievaluasi kembali apakah obat tensi ini bisa menurunkan dan tidak memacu lagi untuk tensinya. Bila yang kelainan yang tidak bisa dirubah adalah tentu kegemukan dan skoliosis itu atau kelainan dari Itu tulang yang punggung. nggak bisa ya, tapi Pasti kalau tidak untuk bisa. penyakit hipertensi bisa distabilkan dulu mungkin Bisa, begitu dokter ya. bisa dilakukan. Berarti bisa ya dipaksakan untuk ERAX tapi harus stabil dulu semuanya Stabil gitu ya dulu dokter ya. semua, benar. Oke, saya akan beralih ke Mbak Maria nih. Mbak Maria, Mbak Maria, pernah atau sering menemui ya pasien-pasien ibu hamil yang periksa di sini atau yang mau melahirkan di sini sebenarnya juga pengen ERAX? Ada, banyak. Ya ada sih beberapa di poli itu biasanya juga Minta ada ERAX. ada yang bertanya. Soalnya kan sekarang sudah tenar di gosip-gosip di Gara-gara artis tadi sosmed, kali ya. yang mempromosikan artisnya bang sebenarnya. Coba yang ngurusin aku ya. Nggak laku. Jadi mereka merasa ingin mencoba. Kan dulu kan hanya di kota-kota besar. Sekarang kan sudah ada ya dokter ya. Siap. Jadi mereka penasaran lah bang. Kan sekarang kalau ibu itu maunya kan juga setelah melahirkan bisa langsung ketemu dengan bayinya begitu ya dokter ya. Jadi bisa langsung Ikatan ASI khususnya. eksklusif seperti itu. Bondingnya ada gitu loh bang. Jadi mereka inginlah kalau recovery-nya lebih cepat ya dokter ya. Dulu seperti persalinan normal ya dokter ya. Siap. Kalau persalinan normal kan 2 jam sudah bisa ke kamar mandi begitu ya dokter ya. Benar, siap. Jadi ini seperti itu ya dokter. Ya seperti itu, cuman mungkin ya banyak yang nggak tahu ya istilahnya, wah semuanya berarti saya pengennya ERAX semua, pengen sesar semua ya, jangan juga gitu ya. Karena memang persalinan normal adalah yang paling utama, paling baik, gitu. tetap. Cuman kondisi-kondisi misalnya pasiennya ERAX misalnya karena ari-arinya di bawah ya atau bekas sesar sebelumnya, bayi dengan posisi lintang, sungsang, nah itu baru kita lakukan memang dijadwalkan untuk ERAX. Tapi kalau masih sebisa mungkin bisa lahir normal, lebih baik lahir normal. Harus ada indikasinya ya dokter ya. Mbak Maria, kalau di sini ada pasien seperti itu, tindakannya apa Mbak Maria? Sini belum bisa ya Mbak Maria ya? Belum lah, kita masih Mau. persalinan normal aja. Mau.
Didengar kampusnya loh ya, mau ya, mau. Nanti kampusnya usul ke dinas nih. Nanti rame nanti. Jangan, kita harus bisa seimbang dengan dahaus saja. gitu. Iya. Gitu ya, boleh. Berarti dokternya nanti dari dokter Jonathan sendiri nih. Diseleksi C, no. Seleksi C. Kalau ada disuruh masyarakat, dokternya ini loh, ganteng, mau nggak? No? Biasanya Atau gitu. diganti yang lainnya. Masyarakat juga memilih loh, Pak. Iya. Baik, kita langsung buka di Instagram atau di internet kita. Ini sudah ada ya beberapa yang masuk. Saya bacakan ini dari Instagram. Dari ini Kentaniaku. Dokter perbedaan ST biasa dengan eras apa? Tadi udah dijelaskan dokter ya. Mbak Niken, mudah-mudahan melihat tadi ya waktu kita ngobrol. Nanti kalau belum di setel lagi dari awal deh. Ben gak bosen karo host. Oke, yang kedua dari Siti Nur 3817. Apakah boleh permintaan pasien SCE RAX atau harus indikasi dokter? Nah, ini maksudnya boleh minta atau harus dengan indikasi dokter. Ini yang masih ibaratnya di Indonesia ini, saya juga bisa mau bilang apa ya, kalau untuk BPJS sendiri memang untuk by request itu tidak ada. Kadang ada yang berbicara bahwa dok saya nggak tahan sakit untuk lahir normal, kira-kira bisa nggak sih sesar? Kalau dari segi dokter sih permintaan pasien boleh dari dokter, karena klinisnya dari teori kita juga ada namanya istilahnya atas permintaan pasien. Tapi mungkin kalau dari segi BPJS ini belum ada. Kalau dia mau bayar sendiri dong. Oh, dan tidak masalah, tapi tetap kita ibaratnya memberitahu bahwa kelebihannya apa, dan ada juga ibaratnya efek samping dan kerugiannya. Kalau Iya, kita dokter, assess. iya. Ada. Jelaskan sekalian dokter. Oke. Biar gini, enggak bukan kita nakut-nakutin, bukan loh ya Kak ya. Jadi Siap. dengan dijelaskan kan mereka pengen melak-melak kayak artis lah. Dan nggak kesakitan gimana, tapi dia harus tahu juga ada efeknya, efek jeleknya gitu loh. Yang mereka harus antisipasi, oh ya wes aku gak sido erak, aku tak yang metode lainnya aja gitu kan bisa ya dokter. Silakan dokter, mungkin ada kelemahannya. Mungkin kelemahannya ERAX sama dengan sesar biasa. Mungkin kalau ERAX itu pemulihannya di awal memang lebih cepat. Tetapi tetap pada waktu dia aktivitas mungkin selama seminggu 2 minggu, dia akan tetap merasakan nyeri perut, artinya nyeri bekas operasinya, tetap akan merasakan seperti itu. Dan efek jangka panjangnya yang paling sering adalah bila sesar sebelumnya, kemungkinan sesar kedua akan lebih besar. Oke. Dan bila ibunya ingin anak yang banyak, tidak boleh lebih dari 4 kali sesar, jadi maksimal 3 kali sesar, seperti itu. Jadi itu harus diketahui dari awal bahwa ini ada kerugiannya, ada efek sampingnya yang harus diketahui. Dan minimnya juga ya, semuanya pasti gitu. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan oleh sobat Bingga dan sobat Sehat Dausada. Jangan asal minta erak, oh artis. Ikut tren, Bang. Iya ikut tren katanya. Baik, kita buka lagi ya di Instagram. Loh dokter beneran kan? Karena narasumbernya kayaknya banyak loh. Serbu pertanyaan ini. Bisa lagi kalau cari narasumber kayak gini, yang cantik, yang gini lah intinya. Yo, jatuh berantemnya karo hosting, ngono. Oke, kita masuk dari Facebook dari Nabila Aisyah. Ciri penyakit kusta itu seperti apa? Boleh ya dokter ya bahas kusta sedikit ya? Ini ada yang tanya. Boleh ya? Iya, silakan dokter. Ciri penyakit kusta itu lepra itu seperti mungkin ada bercak putih ya. Pertama itu seperti bercak putih. Nah, bedanya hampir sama dengan panu, bedanya itu adalah bercak putihnya itu tidak rasa karena saraf sensorisnya itu sudah mati karena dari infeksi dari lepra sendiri. Nah, itu mengakibatkan juga istilahnya bisa namanya bukan mutilasi ya, artinya tiba-tiba jarinya nanti lepas sendiri. Iya, dan seperti itu. Nah, itulah yang makanya stigmanya akan jadinya takut seperti ini karena pasien kusta itu adalah sudah istilahnya penyakit yang dijauhkan dari masyarakat ya, karena ininya gejalanya itu bila tidak diobati bisa sampai seperti itu. Arto dokter, tadi dokter bilangnya bercak putih itu seluruh tubuh ya, kayak panu ya? Iya, seperti panu. Terus masyarakat awam untuk ngecek bahwa itu panu biasa ataupun itu kusta gimana dokter? Oh ya, ibaratnya diberikan sensasi tusukan, nyeri, apakah
Pakai apa? masih Jarum. jarum ya seperti itu. Untuk mengetahui ini masih ataupun dicubit ya, dicubit masih rasa enggak? Kalau Tapi misalnya bagian yang putih itu. bagian yang putih. Tapi bedanya dengan panu jelas juga ada gatal tentu kalau panu. Yang gatal yang panu. Ya, Kalau kalau yang ini juga enggak, tidak ada. oh nggak ada gatal. Iya. Oke, ini saya jadi tertarik bahas. Oke, gak apa ya bahas tentang ini apa kusta sedikit. Kusta itu sebenarnya penyebabnya apa dokter? Apa mungkin salah makan atau mungkin salah perbuatan atau apa? Saya sebenarnya saya menjawab dengan karena kapasitas saya dokter kandungan ya, dan saya dulu pernah dokter Salah umum. dulu. Lagi pertanyaannya gitu. Oh. Jawab sebisanya dokter. Tapi ada Kak Kiki ya yang bisa menjawab. Bantu jawab. Dari kisah itu penyebabnya kakak beradik sama TBC ya dari betul saya jadi Saya bahasa Mycobacterium lepra namanya. Tuberkulosis itu dari Mycobacterium tuberculosa. Kalau pengen tanya lebih lanjut ada Bapak Oscar yang ada di sana itu adalah perawat di Polikusta Rumah Sakit Umum Usada. Jauh. Nanti bahas lagi. Berarti nanti kedepannya episode berikutnya bahas tentang kusta boleh ya. Sebelumnya sudah pernah ya sudah pernah. Saya juga Banten kok. Nanti pasti banyak yang ngikutin ya. Tenang saja ada spesialis kita ganteng juga. Sebenarnya di kusta itu seleksinya harus ganteng, harus cantik kok. Tambah Kalau saya masuk nggak berarti nggak masuk no saya. nanti di make Iya. Wis mulai ngelatur. Baik, kita buka lagi di line kita. Banyak yang lain dokter. Oke, ini dari Instagram dari Taco_16. Untuk metode ERAX ini apakah sudah dilakukan di semua rumah sakit dan untuk SC yang ketiga apa bisa? Ya, jadi di setiap rumah sakit saya rasa belum juga ya, karena tergantung dengan dokter anestesinya dan ibaratnya pelatihannya ataupun untuk keterampilannya. Karena metode ERAX ini juga harus didukung dengan anestesi yang baik, bagian gizi yang baik, Oh, gitu. dokter obgyn yang baik yang sudah mengerti tentang gimana sih untuk meminimalisir untuk rasa nyerinya ataupun luka operasi yang minim. Dan yang adalah bagian spesialis anak untuk masalah bayinya agar ikatan bonding ke ibunya. Sebentar dokter, saya potong. Iya. Tadi dokter ada ikatan dengan ahli gizinya. Iya, Hubungannya iya. apa dokter sama ERAX? Nah, itu yang tadi saya bilang. Jadi mulai dari Vitamin. bukan pada waktu persiapan mulainya operasi. Biasanya kan pasien cuma diedukasi, udah Bu, puasa 8 jam nanti ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ini boleh makan sepuasnya. Ya, bukan. step by step Bang Aziz. Istilahnya kita tetap memberikan kalori untuk ibunya, tetapi sangat minim untuk ibaratnya untuk tenaga untuk biar pencernaannya juga nanti setelah operasi ERAX bukan diharapkan bisa jalan saja, artinya dia bisa mobilisasi sudah bisa. Lari. Aku salah ya mau ya. Mobilisasi ketika jalan terus bisa minum, bisa makan tanpa muntah. Artinya lambungnya sudah ada isinya di dalam meskipun sedikit. Istilahnya karbohidratnya sudah ditambah di dalam. Seperti itu. Ya, jadi ada step by step-nya. Nah, itu di situ bagian gizi yang berperan. Ini berat badan segini gizinya seperti ini. Nah, itu yang harus diutamakan pada waktu untuk pasien ERAX atau sebelum operasi ya. Oke, dokter, ini masalah untuk ERAX tadi kelebihannya di situ ya. Iya. Tapi recovery kan tadi yang Iya. kelebihannya kan. Untuk setelah recovery, untuk pemulihannya sebenarnya sama nggak sih metode ERAX sama metode yang lainnya? Untuk pemulihan Bentar ya Kak, jangka saya ke depan panjang. dulu. Oke. Langsung dokter. Ya, pemulihan jangka panjang istilahnya sama saja dengan metode sesar biasanya ya, artinya tetap akan masa nifas 40 hari, selanjutnya masih pasien akan merasakan nyeri atau pada waktu pasiennya bangun tidur atau mengangkat berat masih akan nyeri karena ada bekas skarnya di situ di daerah perut, tetap sama ya. Dan juga larangan-larangan misalnya jangan dulu mengangkat yang berat-berat ataupun aerobik selanjutnya. Wah, Itu. angkat berat aku nggak boleh ya, bapak ngangkat
atau apa Biasanya berapa hari dokter bisa pulang dari rumah sakit Nah. setelah operasi eraks itu dokter? Nah, Ini juga saya mau tambahkan harusnya. boleh Oke. dokter. Eraks ini bisa besoknya bisa langsung pulang. Langsung. Iya. Oh berarti sekarang sesat, operasi, ya, besoknya bisa pulang. besoknya pulang. Iya. Tidak Betul. ada seperti dulu kan masih ada suntikan-suntikan seperti Tidak antibiotik ada. begitu dokter? Tidak ada. Artinya tetap kita lihat juga untuk antibiotik pemberiannya kira-kira pada waktu ini pasiennya gimana. Yang baru ini dokter. Ketubannya ibaratnya keruh sehingga harus kebutuhan untuk antibiotik untuk ibunya. Nah, itu mungkin ada tambah di situ. Tapi kalau memang baik-baik saja besoknya sudah bisa pulang. Ya, itulah makanya yang tertarik ya, Yang apalagi bisa untuk menarik ya dokter? ya seperti di ini kan ibaratnya di berita kan Nagita Slavina Iya. operasi besoknya sudah pakai kursi roda Itu kalau untuk dari pulang. ruang operasi kelihatannya sudah nggak pakai infus dokter? Iya, seperti itu. Wah berarti infusnya hanya dipakai saat operasi aja? Ya, infus itu dipakai untuk operasi dan pemasukan obat. Tetapi masih ada lah istilahnya untuk cabang untuk Handphonenya itu ya? ya untuk memasukkan obat. Dan yang utama yang paling sering saya tambahkan untuk diingatkan ya, untuk selang pipis. Nah, biasanya kan pasien masih dilepas selang pipis mungkin 12 jam sampai 18 jam setelah operasi ya. Setelah ini 2 jam pasien sudah bisa jalan, pasien bisa dilepas selang pipisnya. Jadi bisa ke kamar mandi sendiri. Biasanya nggak dilepas. Menunggu. Biasanya nunggu. Menunggu Oh. artinya 6 jam pertama, kalau sesar biasa itu 6 jam pertama itu masih pasien masih bisa menggerakkan kaki. Oh, sorry kak, saya tanya soal istri saya dulu nggak pakai itu tuan. Lahirnya apa bang? Lahir apa bang? Normal apa sih? Normal. Oh, Kan tergantung suaminya itu. Iya. supportnya ya. Oke. Sudah cukup, kita buka lagi ya. Banyak loh dokter, ini nggak cukup 1 jam nanti ini ya. Ini dari Entin_Yanti. Apakah Gemeli menjadi kontraindikasi teknik erak? Mungkin Gemeli gemeli ya? itu adalah kembar. Kembar. Tidak ada itu. Sebenarnya gemeli itu bisa saja untuk persalinan erak selama mungkin yang paling sering kan karena gemeli itu pasiennya hipertensi. Mungkin disitulah yang tidak boleh untuk erak ataupun ada preeklamsi atau keracunan kehamilan itu yang tidak boleh erak. Tetapi kalau cuma gemeli biasa dan dia sesar itu bisa dengan menggunakan eraks. Bisa juga ya. Bisa. Oke, berarti itu bisa untuk itu juga dan mungkin untuk beberapa yang lainnya. Ya, Tadi udah benar. dijelaskan kecuali ada ini apa? Skoliosis. Selain itu, Tulang kalau untuk punggung. penyakit tadi udah jelaskan Ya, perbaikan dulu ya, Iya, distabilkan perbaikan dulu dulu. untuk tensi dan lain-lain Tensi, kalau ya. itu masih tinggi. Itu ya. Tanya bang, saya penasaran tadi. Boleh, Satunya boleh. indikasi Nggak ada salah tadi kita. Kalau gemukan itu dokter Ya. kadang Iya benar ya. Iya, ibu hamil kan masih bilangnya saya gemuk karena hamil. Itu dokter. Jadi kalau yang tidak boleh kegemukan tadi yang seperti apa dokter? BMI-nya kita lihat ya. BMI Oh. sebelum hamil berapa? Tuh, mungkin kalau overweight masih bisa, tapi kalau sudah BMI-nya sudah masuk obesitas sebelum hamil ya. Kalau hamil ya semuanya gemuk Ya, rasanya. makanya itu. Tapi sebelum hamil dilihat kira-kira dia memang sudah gemuk di awal. Nah, itu pasti disarankan untuk tidak eraks karena eraks itu membutuhkan ibaratnya teknik yang cepat, teknik yang minimal. Sedangkan pasien gemuk itu lemaknya tebal. Nah, Oh. pada waktu kita menginsisi atau mengiris bagian perut Lama itu gitu. terlalu lama dan Oh, dalam. Nah, itu yang gitu. sebenarnya indikasinya. Takutnya reaksi biusnya cepat Jadi habis, berapa- operasi belum Berapa selesai gitu jam ya. dokter kalau operasi eraks itu? Eraks itu biasanya maksimum ya saya pernah menyelesaikan itu ya paling lama 45 menit ya. Tapi bisa jam lebih sih. Mungkin nanti akan ditambah lagi tapi ada indikasi lain yang mungkin ada perdarahan ataupun ada infeksi yang belum ditangani. Nah, itu seperti itu. Ya. Kak Kiki ada yang tanya masuk di lainnya? Ada. Dah, Ada ini silakan Bang Kak Aziz Kiki. yang masuk. Kak Kiki ngomong. Di sini banyak, kalau Kak Kiki nggak ngomong tak habiskan loh ini 1 jam. Oke, nanti tim perlu 2 kali diundang nih dokternya ya. Setuju ya? Antara audiens yang di rumah, sobat Bingkes dan sobat sehat Daud saja, setuju gak diundang lagi? Setuju. Oke, Kak Kiki silakan dibacakan Kak Kiki. Iya, terima kasih Bang Aziz. Jadi karena memang di rumah
Rumah Sakit Dahusada juga sudah sering sekali kita up tentang ERAX ya, Bang Aziz ya. Jadi pertanyaan yang masuk juga nggak terlalu banyak. Ini masih baru satu pertanyaan yang masuk melalui Facebook kita. Dari Lala. Pertanyaannya, dokter mohon bertanya, ini untuk persalinan ERAX, apakah dengan ibu yang berat badan besar ataupun yang kurus itu apakah tetap bisa? Itu tadi sudah ditekankan mulai dari kita menghitung namanya body massa index ya. Artinya sebelum hamil kriterianya dia obesitas. Nah, kalau masih overweight, saya kira kalau dokternya masih bisa memastikan kecepatannya masih lemaknya, ketebalannya juga nggak terlalu dalam masih bisa. Tetapi kalau sudah obesitas misalnya beratnya sudah 100 kilo seperti itu, nah itu akan susah juga. Dan tentu juga metode anestesinya. Metode anestesinya juga akan susah untuk membius dari spinal seperti itu. Jadi untuk badan saya rasa itu yang susah diubah ya dengan dan juga skoliosis. Kasih. Satu pertanyaan ini yang mungkin pengen ditanyakan juga sih sebenarnya. Kalau yang nggak pakai BPJS, dokter Kak Kiki, bayarnya berapa sih? Bayarnya itu enggak mahal sih, enggak semahal yang di rumah sakit lain karena yang pertama kita juga masih Promosi. promo. Oh, lagi demo. Iya. Yang pertama kita masih promo, yang kedua juga karena kita rumah sakit milik pemerintah, jadi untuk biayanya enggak semahal yang di tempat lain. Nggak semahal Kalau tempat mungkin lain. ya di tempat lain sekitar 20-an ke atas ya, kita sekitar di angka 10 jadi 10-an. Itu 20 apa itu? Itu gimana? Mahal. Sekitar 10-an. Serius? Iya. Di Surabaya lihat itu di rumah sakit mana Husada Bunda sepertinya 23 juta satu paket. Astagfirullah. Iya. Kalau di Daha ada karena ada subsidi pemerintah dan ada promo, Ada promo juga. jadi 10. Sekitar 10 itu sudah kelas 1. 10-an ya, Iya, 10-an ya. sudah kelas 1 Lumayan promonya. loh ya. Mudah-mudahan sampai panjang oleh pemerintah provinsi untuk promosinya. Untungnya istriku nggak pakai itu loh. Semurah-murahnya 10 juta itu kalau buat cendol udah bisa untuk berenang loh ya. Kalau buat untuk beli masker wis ganteng, glowing maksimal itu. Siap. Iya apa enggak coba? Ternyata mahal ya era gitu. Wes moga-moga normal kabeh wes gitu aja ya. Biar Baik, ke puskesmas. eh? Biar ke puskesmas kalau biar lari iya, pasti. iya, Biar gantian saya. banyak pasien, Mbak. Jangan lupa kalau di Promosi. puskesmas memang ada apa itu namanya indikasi untuk eras ataupun Nah, itu dia dibawa ke gitu. rumah sakit Dahusada. Kita koordinasi. Oke, kita bacakan lagi di online. Sudah cukup yang online itu? Sudah cukup. Ini masih banyak. Saya penasaran sama dokternya loh ya. Karena kita sudah sering sekali up ini Bang Oh, Agis, gitu. untuk metode ERAX ini. Jadi yang di Instagram kita sudah pernah live, lalu di podcast Rumah Sakit Dahusada kita Juga juga sudah pernah ya? pernah membahas tentang metode ERAX. Yang belum pernah juga. udah harusnya sini ke sana. Betul. Jadi kita bahas nanti ya. Oke. Baik, kita baca lagi yang masuk di line kita. Ini dari Instagram juga. Ini dari Hima Sahulika. Apakah setelah operasi dengan metode ERAX, ibu bisa langsung melakukan IMD? Benar sekali. Begitu bisa, Oh, bisa bisa. banget. Ya, jadi sebenarnya operasi sesar biasa bisa, artinya ibunya bayinya setelah lahir, setelah dipotong tali pusar, langsung bayinya dilakukan IMD dekat payudara ibu. Tetapi mungkin kalau ERAX, pasiennya sudah bisa 2 jam sudah bisa menggendong sendiri. Nah, itu bedanya. Sedangkan kalau pasien biasa kan masih bisa hanya gerakan kaki aja belum bisa. Jadi masih belum bisa duduk. Sedangkan ERAX, Biusnya ya dokter ya? iya. Kalau ERAX 2 jam pasti sudah bisa duduk, bisa jalan sedikit-sedikit. Oke dokter, itu Ya. jenis biusnya yang beda atau gimana? Eh, Apa penempatan biusnya yang mungkin membedakan sehingga efek biusnya nggak sepanjang? sebenarnya yang bisa menjawab itu anestesi ya. Cuman saya tahu gambaran besarnya. Nggak apa-apa, dokter pinter kok. Gambaran besarnya adalah dosisnya yang dikurangi. Oh, dosis kurangi. Ya, Sebenarnya dosisnya sama dikurangi. tapi sama. Sama, dosisnya dikurangi dan tekniknya berbeda. Tekniknya yang berbeda. Tekniknya berbeda. Artinya mungkin ada saraf-saraf yang di blok untuk ERAX. Ada juga yang
yang kita ibaratnya pasien ini juga pernah di daha kita melakukan yang ibaratnya lebih dari erak sebenarnya. Kok lebih dari ya? Karena pasien ini bisa langsung jalan setelah operasi. Ah. Tapi ini itu ibaratnya ini masih lagi apa namanya digunakan, mungkin namanya bukan eraks lagi mungkin. Itu ada juga, jadi tergantung tekniknya. Berarti mungkin era penemuan itu kali. Bang Aziz yang betul. Erak plus. Era plus. Iya. Ada pijat plus loh. Ayo. Kok jadi berhayal ya puasa-puasa? Ada plus-plusnya, Mbak Maria. Oke, udah terjawab ya. Kita baca lagi. Banyak soalnya dokter. Ini dari Yohanitan. Pasien BPJS dengan metode ERAX itu indikasi yang bagaimana? Nah, apakah semua bisa atau mungkin tetap tadi di screening dulu? Ini baru boleh ERAX, yang lainnya nggak boleh. Berarti kalau orang umum tanpa indikasi dokter dia bawa BPJS tapi dia minta ERAX, bisa apa enggak? Jadi gini, kalau ada indikasi sama dengan indikasi sesar biasa. Artinya indikasi seperti posisi sungsang, bayinya sungsang lintang, bekas sesar, ari-arinya di bawah, ada jantung bawaan, ada penyakit asma, ataupun kontraindikasi untuk mengejar. Misalnya pasiennya juga ada ibaratnya trauma di bagian vagina, ada pun juga karena penyakit seksual, misalnya sifilis, ataupun HIV sebenarnya juga bisa ERAX. Jadi intinya ada banyak ya ibaratnya yang bisa operasi sesar. Tetapi kembali lagi sebenarnya ya, jadi kita sedikit bertentangan sebenarnya sama BPJS, tapi ya itulah memang program BPJS ya, artinya untuk mengatur pembiayaan ya istilahnya tidak ada lagi atas permintaan sendiri. Artinya Nggak boleh dokter ya, harus tetap dengan indikasi dari indikasi dokter. benar Itu ya. indikasi Tetap benar. dicek dulu, oke nggak ini untuk ERAX. Iya gitu ya. benar. Paling aku pengen ini pengen ngerasain ERAX gratis bisa. Bayangkan loh 10 juta loh kamar Mbak Maria. Gratis. Gratis Bang. Tapi sebenarnya nggak gratis loh Bang. BPJS itu kan kita iuran tiap bulan Iya. sampai seumur hidup. Mikir-mikirin, paling 10 juta duitku dewi. Bener nggak sih gitu? Karena kan gitu ngomongnya gitu loh. Saya juga mau BPJS, saya mau pakai BPJS. Ya wes aku ikut ERAX, masa nggak boleh gitu. Tapi ada nggak sih Kak Kiki di Dausada itu yang dia pakai BPJS, dia nggak ada indikasi dari dokter, mungkin dokter bisa jelaskan, tapi dia maksain untuk pengen ERAX, ada nggak? Ada Bang Aziz. Jadi tidak ada indikasi, tapi dia memaksakan untuk ERAX. Ditambahi ya dokter ya waktu itu sekalian MOW. Oh. Ya. Minta ya. Sekalian Bonusin lagi. Dibonusin lagi. Karena memang situasinya itu usianya sudah 40 tahun. Gitu. Indikasi juga ya. Usianya 40 tahun, kebetulan juga dia itu untuk steril karena juga ada kontraindikasinya, dia juga untuk mengejan karena usianya 40 tahun. Nah, itu terpaksa juga sesar dengan ERAX. Berarti emang tetap di screening dulu. Screening dulu. Dan semuanya tetap dengan ACC dokter ya. Ya. Oke, ini biar ERAX dengan alasan-alasan Iya, tertentu ada gitu ya. indikasinya. Dan kalaupun dia meminta ERAX, pasiennya BPJS, ya kita memberitahu bahwa sepertinya atas permintaan sendiri tidak bisa. Kalau bisa mungkin menggunakan umum, jadi tanpa BPJS. Tetap kita layani dengan ibaratnya menyamakan sama, artinya tidak ada membedakan. Ya mungkin sekarang juga ada stigma nih masyarakat, sedikit saya tambahkan, antara pasien BPJS dengan umum. Ini benangnya lebih tebal pasien umum nih benangnya. Sedangkan Benang apa BPJS itu? Benang apa? benangnya operasi. Kadang seperti itu stigma. Memang ada perbedaan. Ada. Semuanya ada. kita perlakukan sama Bang Aziz. Jadi masyarakat berpikirnya beda. Jadi Beda seperti itu. perlakuan. Kadang, wah, benangnya kalau yang BPJS itu benang-benang tipis, jadi gampang lepas. Kadang-kadang yang umum sebenarnya tidak ada ya. Cuman membedakan adalah obatnya, artinya satu dengan obat generik yang ditentukan oleh BPJS, ada yang memasukkan dengan formalurium, sedangkan pasien umum dengan obat yang paten. Itu saja membedakannya. Iya. Kita bakal lagi di line ya. Kak, ada yang masuk apa enggak? Saya bacakan yang punya saya. Ini tadi sudah terjawab. Oke. Sudah terjawab. Langsung dari Instagram kita. Ini dari Facebook. Dari Facebook ini dari Nani Kunilowati. Pagi Dok, mau tanya, anak pertama saya melahirkan secara normal. Yang kedua
Yang kedua, 5 tahun lalu saya melahirkan secara SC. Apakah saya bisa melahirkan secara normal sedangkan saya punya riwayat asma? Ini pertanyaan melenceng dari Herak, gak apa-apa ya dokter? Tidak Ya? apa-apa. Ini berarti istilahnya dia mau nyoba namanya VBAC atau vaginal birth after cesarean. Wow. Nah, sebenarnya dari skor sendiri ibunya untuk VBAC bagus ya, artinya bisa dulu pernah lahiran normal, kedua sesar. Yang ketiga bisa dicoba VBAC untuk asmanya, mungkin kalau misalnya asmanya terkontrol masih bisa. Tetapi ada memenuhi syarat, misalnya pasiennya ibu saat ini tiba-tiba pecah ketuban ataupun lewat bulan ataupun persalinan yang macet, kembali kepada sesar. Jadi tidak boleh dicoba normal. Jadi itu sedikit ilmu ya Bu ya. Sedikit melenceng tapi Tidak tidak apa-apa ya. Oke. Intinya tetap perlu dijelaskan ya, Siap. biar nggak ada salah Iya. tanggap di situ. Baik, langsung kita buka lagi. Masih banyak. Iya. Oke, dari itu sudah dikasih tahu. Ini dari Instagram dari @yanti_yanti. Terima kasih dokter dan tim. Oh, cuma gitu. Sama-sama Ibu Yanti. Oke, selanjutnya dari Dwi Story ini 332. Dokter mau tanya, apakah bisa misalkan persalinan dengan erak bisa sekalian steril atau MOW? Bisa Ya, banget bisa ya? banget. Jadi jangan berpikiran bahwa MOW itu operasi sendiri. Jadi setelah operasi sesar, baik dikeluarkan, rahim dijahit, maka saluran tuba itu akan dipotong dan diikat. Ya, jadi itu adalah proses steril. Jadi indikasi tadi yang seperti di Daha umur 40 tahun dan dia steril, sekalian steril, jadi dia ikut akhirnya sesar seperti itu. Bisa Jadi ya? tetap bisa. Seperti itu. Dokter maaf mau tanya. Tadi kan dokter bilang usia 40 tahun Ya. ya dokter. Berarti ada indikasi juga untuk usia penggunaan eraksi. Indikasi, maksudnya indikasi usia? Ya ibu yang Oh, sudah iya. usia Iya, berapa itu gitu ya Ada dokter ya. kriteria usia mungkin Oh, enggak Maria? tidak kuat, iya tidak kuat Oh, pengejian tadi tuh loh iya, dokter. Berarti oke. kalau ibu-ibu yang sudah usianya Lansia. lanjut, usia lanjut bukan ya, Iya. usianya sudah lebih bisa untuk eraks gitu dokter. Jadi batasan eraks sebenarnya tidak ada usia untuk usia, cuman indikasi operasinya. Artinya kan BPJS itu tidak bisa kita tanpa indikasi. Ya artinya ada indikasi yang membawa pasien ini harus efektif, misalnya dari usia ibu yang sudah di atas 35 tahun, jarak anak yang lebih dari 10 tahun, nah seperti itu. Tapi kalau erak sendiri sih tidak ada sih batasan usia. Saya pernah erak itu pasien umur 16 tahun pernah. 16 tahun yang paling muda ya, 16 tahun. Paling muda. Paling muda. Paling tua yang 40 tahun. Ada beda pelaksanaannya enggak? Tidak ada. Cuman mungkin umur 16 tahun ya agak ibaratnya masih belum siap ya. Jadi masih trauma, masih ya ketakutan. Sebentar, seperti dokter. itu. Itu sudah bisa berani jalan sendiri dokter 16 tahun. Sebentar, untuk pasien yang dokter ceritakan 16 tahun itu, kenapa harus dierak dokter? Pada waktu itu kebetulan bayinya sungsang. Oh, Sesar, jadi karena sungsang. bayinya, Iya. bayinya itu. Iya, bayinya sungsang. Itu BPJS berarti? BPJS. Saya tanya BPJS 10 juta ya. Itu karena diskon. Kalau nggak diskon nggak ada promo 20 juta. Ya Allah. Jadi kan dari BPJS itu tidak ada menganjurkan bahwa klaimnya untuk SC Erax itu belum ada. Cuman kita dari RSUD Dahusada kebetulan juga dokternya di sini sekalian saya perkenalkan ya. Ditio, kebetulan dia bertugas di Rumah Sakit Bayangkara. Kebetulan dia mau membangun ibaratnya mempromosikan bahwa sini OK-nya sudah menerima operasi. Wih, ganteng juga enggak? Kan sekalian promosi dan rame gitu loh. Ganteng ya? Ganteng loh cowok. Masih muda. Aja ngomong saya jelek. Ganteng lah. Di situ kita memberikan pelayanan bahwa kita mencoba untuk dengan BPJS ataupun umum kita bisa erax. Gunanya adalah kembali lagi untuk mempercepat pemulihan ibu agar bisa pulang dan merasa nyaman dengan metode erax yang kadang pasien itu takut dengan sesar. Aduh sesar nanti pasti sakitnya belakangan. Pasti Iya. mikirnya gitu ya. Harus di stigma itu yang kita bisa rubah dengan erax. Berarti gimana dokter? Metode ERAK sama metode yang biasa untuk reaksi biosnya setelah reaksi bios habis itu reaksi nyerinya lebih bisa ditekan atau sama sebenarnya? Bisa ditekan. Artinya dengan pembiusan itu kan pemulihannya lama. Artinya dia berdiam diri
untuk tidak bisa gerak, hanya bisa menggerakkan kaki sepanjang 12-18 jam sehingga perutnya juga kembung ya kan. Motilitas usus juga kurang bekerja, dia tidak bisa duduk sehingga badannya juga akan sakit semua ya toh. Otot-otot akan merasa kaku. Aku ya. Itulah yang menyebabkan stigmanya bahwa setelah pasca operasi sesar itu pemulihannya lebih lama. Oh gitu. Nah, dengan ERAX ini kita mempersingkat, artinya dengan pemulihan yang lebih cepat, pasien juga bisa jalan, pasien bisa mobilisasi dengan baik, artinya bisa mandi, bisa pipi sendiri, bisa gendong bayinya, bahkan besoknya bisa pulang. Seperti itu, tapi tetap merasakan nyeri tetap sama, artinya sampai 1 bulan sampai 3 bulan. Sama ya, sama itu. Sama. Cuma percepatan untuk recovery-nya mungkin Recovery-nya, gitu ya, Dede. benar, seperti itu. Oke, untuk metode ERAX ini untuk terutama di pembiusan dokter itu emang dibius separuh atau bisa juga dibius seluruh tubuh atau general. Iya, Ya, kalau ERAX sendiri tetap bius paruh tubuh. separuh. Enggak ada yang seluruh ya. Tidak ada seluruh tubuh. Kalau yang seluruh tubuh itu artinya pasiennya tidur itu adalah bius general anestesi atau bius tidur. Itu beda lagi ya. Beda berarti lagi. ya. Itu malah lama pemulihannya. Oke, udah cepat. Kita lagi di Instagram kita. Ini dari Arif Hendro Tomo. Mau tanya bolehkah? Boleh. Mau tanya bolehkah minta seksio meskipun tak ada indikasi seksio? Tadi sudah terjawab. Sudah dari era. Silakan dokter. Seperti tadi saya bilang bahwa untuk atas permintaan pasien sendiri, untuk pasien umum mungkin boleh ya, artinya untuk itu karena permintaan dari pasien, tapi untuk pasien BPJS saat ini masih belum diklaimkan. Jadi kalau BPJS sesuai dengan indikasi ibu dan bayinya. Oke, iya. Tim saya aktif dokter. Ini terus baik. Sobat Bingkai mohon maaf loh ya jika seluruh pertanyaan yang Sobat Bingkai lontarkan di kolom komentar Instagram, Facebook dan lainnya belum bisa kita jawab secara online di sini, nanti tetap akan kita jawab secara offline. Tetap dengan narasumber yang ada di sini ada Dr. Jonathan. Baik, sebelum kita tutup acara, saya persilakan kepada Dr. Jonathan dan juga Mbak Maria ya gantian ya untuk memberikan pesan-pesan kepada Sobat Bingkai dan Sobat Sehat dan Hausada semuanya. Silakan dokter. Siap. Untuk saya memberikan pesan ya istilahnya di sini bukan hanya ERAX, saya juga untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Jadi para ibu mungkin di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri rajin-rajin untuk kontrol ya ke bidan maupun ke dokter. Mungkin para ibu malas untuk ke dokter mikirnya oh nanti sudah kira-kira bisa jenis kelamin dikelihatan baru kita kontrol ke dokter. Itu salah ya. Jadi pentingnya untuk awal-awal untuk kontrol ke dokter kandungan ataupun ke bidan untuk mengetahui apakah janin ibu berkembang atau tidak, apakah ada bahaya yang harus kita obati sebelum timbul bahaya untuk menimbulkan kematian ibu dan bayi. Jadi saya sarankan jangan takut untuk periksa dan kita sudah USADA, kita sudah melakukan protokol untuk pencegahan COVID ya. Jadi jangan takut untuk periksa ANC, untuk USG di awal kehamilan maupun di akhir untuk persalinannya. Terima kasih. Oke, Dr. Jonathan terima kasih. Mbak Maria silakan untuk pesannya. Saya nggak pesan bang, saya Enggak hanya pesan. promosi saja. Enggak mau pesan minuman. promosi Minuman aja, Bang. makanan buat berbuka nanti. Jadi, untuk ibu-ibu hamil yang ada di wilayah Puskesmas Ngelete dan sekitarnya, kami Puskesmas Ngelete sudah membuka persalinan bagi ibu-ibu yang sudah masuk trimester yang mau melahirkan secara normal bang di sini untuk di Puskesmas Ngelete hanya mengalami persalinan secara normal, kita buka 24 jam. Jadi bagi para ibu hamil di sekitar wilayah Puskesmas Ngelete ataupun yang lain di wilayah kabupaten juga. Itu aja bang. 24 jam ya. 24 jam. Nanti ada Mbak Maria di sini dan timnya. 24 jam untuk menolong persalinan ibu-ibu semuanya. Baik, terima kasih Dr. Donata. Terima kasih Mbak Maria. Kak Kiki, makasih. Ada satu yang ketinggalan. Apa? Gimana? Kalau persalinan di sana, baik itu mau persalinan normal, sesar maupun ERAX, untuk
babynya nanti dapat gratis newborn photoshoot. Oh. Nah, jadi nanti kita free di sana, jadi dapat bonus selain bonus apa itu namanya bonus cepat ya kalau pakai eras itu cepat pulang ya. Nanti bisa dapat bonus foto newborn photoshoot dan akan kita berikan ukuran 10R ketika kontrol pertama untuk babynya. Gratis itu, gratis ya? Gratis. Terus ada ucapan Free. RSUD Daha Husada Pemprov Jawa Timur. Itu khusus yang di sana, yang Untuk yang bersalinan. bersalinan. Bisa. Kalau yang umum, misalkan aku pengen foto boleh Kak? Nanti kita foto sendiri lah. Ya. Oke, baik. Oke, terima kasih semuanya kembali dengan Donatan. Kakak, terima kasih. Terima kasih Bang Aziz. Baik, saya ingatkan kembali jangan lupa ikuti Bingkai Live setiap hari Sabtu. Kita live pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Kita live di 3 channel. Yang pertama di Instagram dengan nama Instagramnya puskesmas_perawatan_letih, atau di Facebook dengan nama Facebooknya puskesmas dengan huruf P besar spasi perawatan dengan huruf B besar spasi letih dengan huruf N besar, atau di YouTube dengan nama YouTube-nya puskesmas dengan huruf B besar spasi perawatan dengan huruf B besar spasi letih dengan huruf N besar. Saya ingatkan kembali tetap dengan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi aktivitas yang berlebih. Marhaban ya Ramadan, selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Saya Aziz Kurniata mohon undur diri. Salam sehat, Sobat Bingkai, sampai jumpa. Di hatiku yang tak terus niru kowe, mending pisah. Aku wis ra betah, wis kepacut ketut, kula dhewe langkung, tresno wis rampung. Ojo nangis sing wis ya wis sing ilang cukup kowe kelaran-laran. Aku nyerah sebuah tadi kau ditinggal pas seru-seru nih.